Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok program kreativitas mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Perkenalkan, nama saya Nur Sakinah Sahira dan rekan saya Mega Restu Nur Etika. Di sini kami akan menjelaskan isi dari proposal PKM yang telah kami buat sebelumnya. Langsung saja, pada kesempatan ini kami mengambil bidang penelitian PKM Sosio-Humaniora dengan judul Program Upaya Hukum untuk Melindungi Balita dan Anak-anak dari Kondisi Gizi Buruk dan Stunting di Kabupaten Brebes. Bab 1, yakni pendahuluan. Poin pertama adalah latar belakang. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit latar belakangnya. Persoalan gizi merupakan persoalan utama dalam pembangunan manusia. Status gizi menjadi tolak ukur yang sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek termasuk pertumbuhan dan perkembangan pada diri anak. Oleh karenanya, pemenuhan nutrisi yang baik harus tercukupi agar perkembangan dan pertumbuhan anak dapat secara optimal. Permasalahan gizi yang semakin kompleks dan dapat berdampak buruk pada pertumbuhan balita dan anak-anak. Oleh karena itu, informasi ini sangat penting bagi pengambilan kebijakan pemerintah dalam menetapkan prioritas pembangunan manusia. Oleh karena itu, perlunya tindakan-tindakan dari pihak-pihak pemerintah dalam menentukan aturan dan kebijakan sebagai upaya perlindungan dan penanggulangan kondisi ini. Maka, berdasarkan sedikit uraian latar belakang yang saya jelaskan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum untuk melindungi balita dan anak-anak dari kondisi gizi buruk dan stunting di Kabupaten Brebes. Selanjutnya, rumusan masalah. Dalam penelitian ini kami membahas dua rumusan masalah. Yang pertama, apa penyebab gizi buruk dan stunting terhadap balita dan anak-anak di Kabupaten Brebes? Yang kedua, apakah pemerintah Kabupaten Brebes memiliki aturan hukum yang khusus sebagai upaya perlindungan balita dan anak-anak dari gizi buruk dan stunting? Lalu, poin ketiga ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui penyebab gizi buruk dan stunting terhadap balita dan anak-anak di Kabupaten Brebes. Lalu yang kedua, untuk mengetahui aturan hukum khusus pemerintah Kabupaten Brebes sebagai upaya perlindungan balita dan anak-anak dari gizi buruk dan stunting. Luaran diantaranya menghasilkan laporan kemajuan, laporan akhir, menghasilkan artikel atau jurnal, diterbitkannya pedoman preventif. Selanjutnya manfaat, kami di sini membaginya menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya, bab 2, yakni tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka sendiri, kami memasukkan beberapa poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama, poin pertama 2.1, teori perlindungan hak asasi manusia. Nah, pemerintah dalam upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dilakukan dengan prinsip negara hukum yang demokratis, di mana pelaksanaannya diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah sendiri berkewajiban untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Berkaitan dengan pelaksanaannya, perlindungan HAM diantaranya dalam bidang kesehatan, yakni setiap orang diantaranya berhak atas kesehatan. Hak itu untuk memperoleh layanan kesehatan. Hal ini diatur dalam pasal 28H ayat 1, juga diatur dalam pasal 34 ayat 3 Undang-Undang 1945 tentang penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, dan beberapa peraturan lain seperti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang penanggulangan masalah gizi buruk. Lalu, poin kedua, 2.2, pengenalan gizi buruk dan stunting. Nah, gizi buruk sendiri merupakan kondisi ketidaksesuaian asupan gizi seseorang karena kekurangan nutrisi dalam jangka waktu tertentu, sehingga membuat berat badan anak turun atau naik secara berlebihan
dan memicu timbulnya gizi buruk. Sedangkan stunting atau gagal tumbuh merupakan kondisi pada balita akibat adanya kekurangan gizi kronis sehingga anak gagal tumbuh atau terlalu pendek untuk usianya. Jadi menurut UNICEF dalam Bappenas pada tahun 2011, faktor penyebab gizi buruk dan stunting itu ada dua, faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung meliputi berat badan lahir rendah, asupan protein rendah, dan penyakit infeksi seperti ISPA dan diare. Kemudian faktor tidak langsung meliputi pengasuhan tidak ASI eksklusif, imunisasi yang tidak lengkap, dan latar belakang orang tua dengan pendidikan dan ekonomi yang rendah. Kekurangan gizi akan berdampak secara akut dan kronis sehingga anak yang mengalami gizi buruk dan stunting cenderung akan mengalami kesulitan belajar membaca dibandingkan dengan anak yang normal. Perlindungan hukum dan upaya pemerintah dalam bidang kesehatan telah diatur dalam Permenkes Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang upaya perbaikan gizi pasal 2 dan pasal 5, serta Peraturan Bupati Brebes Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Stunting di Kabupaten Brebes tahun 2020 hingga tahun 2024. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yang mana jenis penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan gejala, peristiwa, atau kejadian terkait upaya melindungi anak-anak dan balita yang menderita stunting dan gizi buruk di Kabupaten Brebes.